Hai, sudah bertahan sampai mana? Pernah dengerin kalimat ini enggak? Dalam hidup, setiap momen dipenuhi dengan kebahagiaan yang hanya perlu kamu lihat dan nikmati. Terdengar begitu mudah ya? Bukan untuk menyederhanakan sebuah masalah. Cuma masalah gitu aja sampai menghancurkan hidupmu. Begitulah ucapan orang yang tidak berada dalam situasinya. Begitu mudah. Lalu bagaimana orang yang berada dalam posisi terberat dalam hidupnya? Apalagi yang bisa dinikmati. Menikmati situasi halaman belakang rumah yang berantakan aja sudah menggerutu. Bagaimana dengan perasaan yang tidak keruan? Ada kisah lagi yang ingin kuceritakan, dan berharap pada tiap kisah selalu ada makna. Perempuan yang hampir mati dibunuh rumor. Mina tak pernah menyangka dirinya akan meminum racun serangga itu. Setelah pada tengah malam ia terbangun di salah satu kamar rumah sakit. Itu adalah sebuah tindakan paling nekat yang pernah ia lakukan. Ia sampai tak sadarkan diri selama 3 hari. Dan kini harus terbaring lemah dengan cairan infus di tangannya. Di sebuah kursi panjang, ia lihat ibunya tidur dengan selimut tipis. Setelah sedari siang ayahnya, kakaknya, dan adiknya bergantian untuk berjaga, kini giliran ibunya yang bertugas menjaga Mina. Keluarganya tahu bahwa Mina perlu pengawasan. Mereka berusaha sebaik mungkin untuk tak membiarkannya sendirian. Sebab bisa saja ia sadar, lalu kembali melakukan tindakan yang fatal. Padahal, jangankan melakukan tindakan nekat, untuk sekadar duduk pun ia masih sangat lemas. Ia hanya melamun, memikirkan alasannya hingga berbuat nekat seperti 3 hari yang lalu. Ia sedang merasakan patah hati yang teramat sangat, melebihi rasa sakit di tubuhnya ketika racun serangga bereaksi padanya. Mina ingat bagaimana ia tak jadi menikah karena calon suaminya tak datang sama sekali. Membuatnya patah hati dan tentu saja keluarganya harus menanggung malu. Terlebih para undangan telah berdatangan dan menyaksikan kemalangan Mina. Dekorasi yang telah tersuguh indah, serta hidangan yang tumpah ruah seolah menjadi ironi di hari pernikahannya yang suram. Calon suaminya yang melarikan diri, bahkan tak bisa dihubungi sama sekali. Jejaknya tak dapat ditemukan pula. Seolah pertemuan-pertemuan mereka sebelumnya tak pernah ada. Bahkan Mina sempat berpikir bahwa laki-laki yang berniat menikahinya itu hanyalah imajinasinya belaka.
Namun, ketika patah hatinya terasa sangat menyiksa, ia benar-benar sadar bahwa calon suaminya telah mencampakkannya begitu saja. Beberapa hari kemudian, dokter mengizinkan Mina pulang ke rumah. Keluarga dari pihak ibu dan ayahnya berbondong-bondong datang menjenguk. Padahal ia sudah tak merasakan sakit di tubuhnya. Tapi keluarga besarnya seolah tak berhenti untuk penasaran. Alasan mereka datang memang untuk menjenguk. Tapi yang mereka lakukan adalah terus-menerus melontarkan pertanyaan mengapa ia tak jadi menikah. Atau ada masalah apa antara ia dan calon suaminya. Setelah tak mendapat jawaban apapun, mereka hanya menyuruhnya untuk bersabar. Lalu kembali seolah tak peduli. Dan hanya menumpang berleha-leha di rumah ayah ibunya. Ini pasti salahmu, Mina. Dulu waktu kecil sering kulihat kamu duduk di depan pintu. Padahal sudah diberitahu, tapi tetap batu. Ya begini hasilnya. Pernyataan paling mengejutkan yang Mina dengar selama masa patah hatinya. Ia tak pernah terpikirkan sampai ke arah sana. Kecuali setelah neneknya dari pihak ayah menyebutkan kekeliruan yang pernah ia lakukan di masa lalu. Selama ini, ia tak pernah lagi mendengar tentang hal-hal seperti itu. Hanya sewaktu kecil, ia selalu dilarang ini dan itu, termasuk duduk di depan pintu. Konon katanya, jika seorang perempuan duduk di depan pintu, jodohnya hanya akan terlihat datang, namun tak akan jadi menikahinya. Hanya saja, kala itu Mina tak begitu percaya pada mitos yang selalu melarangnya ini dan itu. Menurutnya, terlalu banyak larangan sehingga ia tak merasa bebas hidup. Maka sewaktu remaja, ia seringkali duduk di depan pintu rumahnya yang menghadap ke arah perbukitan hijau dengan angin sepoi-sepoi yang menyejukkan. Ia tak dapat menghindari kenikmatan semacam itu demi mata dan kulitnya, sehingga tak pernah mengindahkan larangan nenek dan ibunya terkait hal tersebut. Kini kalimat-kalimat mitos yang tak pernah ia percayai timbul lagi ke permukaan ingatannya. Setelah mengalaminya sendiri, ia mulai menyalahkan diri. Mina merasa bahwa ini adalah takdir karena kesalahannya di masa lalu. Sebab sependek ingatannya, mantan calon suaminya adalah laki-laki baik yang tak mungkin mengkhianati kekasihnya sendiri. Selama 9 bulan berpacaran, mereka jarang sekali bertengkar. Komunikasi yang mereka lakukan pun terhitung baik. Meskipun Mina terkadang sibuk dengan pekerjaannya sebagai seorang staf keuangan, mantan calon suaminya tak pernah mengeluh dan selalu mengerti.
jika begitu, maka kegagalan pernikahannya ia anggap terjadi atas kesalahannya sendiri. Tiba-tiba saja pemikiran Mina yang selama ini selalu modern dengan mengabaikan mitos yang menurutnya mengekang, kini kembali pada pemikiran 20 tahun ke belakang. Hal yang tak dapat Mina cegah dan kendalikan selain kegagalan pernikahannya adalah munculnya rumor tak sedap soal Mina. Tiba-tiba saja warga sekitarnya terang-terangan bergunjing tentang cara kotor apa yang telah Mina lakukan untuk mendapatkan posisi di tempat kerjanya sekarang. Cerita tentang Mina si penggoda bos sehingga calon suaminya kabur pun dengan cepat menyebar, layaknya wabah paling mematikan. Kemudian menyusul rumor lainnya, bahwa mantan calon suaminya mungkin saja sudah bosan karena Mina terlalu murahan. Rumor-rumor yang beredar itu saling berkaitan, dari cerita yang satu ke cerita lainnya, sehingga orang-orang memberi kesimpulan bahwa Mina sudah tak perawan dan diam-diam menjadi perempuan penggoda. Pantas saja mantan calon suaminya pergi begitu saja. Begitulah apa yang orang-orang sekitarnya pikirkan. Masyarakat selalu menyukai dan mempercayai rumor, meskipun kebenarannya belum jelas. Sulit untuk mengendalikan pikiran semua orang. Mereka hanya percaya pada apa yang mereka yakini dan yang nampak di permukaannya saja. Setelah gagalnya pernikahan Mina, mata dan telinga warga sekitar kini selalu sibuk memperhatikan segala gerak-geriknya. Mereka menyambungkan segala peristiwa yang terjadi. Gagal menikah, jabatan di tempat kerja yang terbilang tinggi, serta selalu pulang pada pukul 10 malam. Dengan bukti-bukti itu, maka rumor yang beredar mereka anggap benar adanya. Bahkan hingga berbulan-bulan, hingga gunjingan itu sampai pada telinga Mina, juga pada seorang perempuan lain di lingkungan itu, yang juga dibunuh sosialnya dengan sebuah rumor. Parahnya, kini warga telah melabelinya sebagai seorang pelacur. Orang-orang idiot itu pasti bikin ulah lagi. Kali ini bahkan korbannya adalah perempuan yang baru patah hati tak jadi nikah. Yang benar saja, kemana sih hati nurani mereka? Kesal seorang perempuan ketika menjemur pakaian di depan rumahnya. Ia lihat sekumpulan orang di warung sebelah rumahnya sedang bergosip tentang rumor yang sedang panas. Perempuan itu Maya. Selama ini Maya memutuskan menutup diri dan telinganya dari mulut warga sekitar. Ia hanya ingin hidup tenang dan bersikap masa bodoh tentang pandangan sinis yang tertuju padanya. Dulu ia telah begitu kenyang mendapat gunjingan setiap hari, tanpa diberi kesempatan untuk sekadar membela diri, apalagi menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Rumor begitu cepat menyebar,
dan mulut semua orang terlanjur jahat padanya. Namun, hal itu kini tak lagi penting baginya. Baginya yang terpenting adalah ia hidup, makan, dan tidur dengan layak. Hanya saja rumor kali ini sedikit mengganggunya. Sebetulnya bukan soal rumornya, tetapi orang yang menjadi sasaran dari rumor itu. Sekuat apapun Maya mempertahankan sikap masa bodohnya, itu tak berlaku bagi orang yang pernah menolongnya di masa lampau. Ia ingat dan tak salah orang bahwa perempuan bernama Mina itu adalah orang yang sama yang telah menolongnya dari laki-laki cabul. Laki-laki yang melecehkannya ketika ia pulang di malam hari yang sepi. Saat itu Maya berlari dengan pakaian yang sedikit koyak karena ditarik terlalu kencang ketika ia berusaha meloloskan diri dari lelaki cabul. Untungnya si lelaki cabul itu sedikit mabuk, sehingga tak sampai mengejarnya. Di sanalah mereka bertemu. Tanpa ragu, Mina dan motor metiknya menghampiri dirinya yang gemetar di pinggir jalan. Tanpa banyak bertanya, Mina meminjamkan Maya jaket untuk menutupi bagian pakaiannya yang terkoyak, serta memberinya tumpangan untuk pulang. Dari situ Maya tahu bahwa mereka tinggal di satu daerah yang sama. Lalu setelah malam itu, rumor perempuan penggoda yang tertuju untuknya tiba-tiba saja tersebar. Maya mendapat gunjingan dimanapun dan oleh siapapun. Tak jarang ketika keluar rumah bareng sebentar, orang-orang melemparkan godaan kotor habis-habisan, sampai mengaitkan dengan topik orang tuanya yang telah bercerai. Maya tahu bahwa warga telah menganggapnya murahan, dan itu amat menyakitkan. Berbulan lamanya ia mengurung diri dalam keadaan depresi. Tak punya pembelaan. Hingga kemudian ia tahu penyebab rumor itu muncul. Maka dengan pemikiran itu, Maya berharap Mina tak mengalami masa kelam seperti dirinya. Mina adalah seseorang yang berjasa bagi Maya. Dan disinilah ia sekarang. Berdiri di depan kantor tempat Mina bekerja. Berencana menemui perempuan itu meski tanpa janji. Ia akan bersikap seolah pertemuan mereka terjadi secara tiba-tiba. Hai, Mina kan? Katanya berakting terkejut. Menyapa tepat setelah Mina keluar sejauh 5 langkah dari pintu depan kantornya. Ya, Mina melemparkan senyum canggung. Maya, masih ingat kan denganku? Oh iya, yang malam itu kan? Tanyanya setelah beberapa detik berusaha mengingat. Mereka tak pernah bertemu lagi semenjak peristiwa yang menimpa Maya malam itu. Begitulah pertemuan kedua mereka dengan Maya yang mulai melancarkan niatnya. Setelah merasa akrab, mereka akhirnya pulang bersama dan Maya mulai menanyakan beberapa hal.
Tanpa ragu ia menanyakan tentang pernikahan Mina yang gagal. Sebab itu telah menjadi rahasia umum. Ia tanyakan pula soal rumor yang beredar. Di bagian ini Maya sedikit merasa khawatir. Soal rumor itu tak begitu aku pikirkan. Karena mereka tak tahu bagaimana kebenarannya. Penggoda bos. Yang benar saja. Bahkan bosku itu perempuan. Pulang malam karena habis menjual diri. Mereka tak tahu beban kerja staf keuangan begitu banyak. Jadi harus selalu lembur. Tapi soal pernikahan, kupikir itu mungkin salahku. Dia laki-laki yang baik. Itu karma yang kudapatkan karena melanggar aturan. Meskipun orang bilang itu mitos, tapi bisa benar terjadi. Dulu aku sering duduk di lawang pintu. Kamu tahu kan soal mitos itu? Dan ya, kini jodohku hanya sekadar datang tanpa adanya pernikahan. Maya melongo mendengar jawaban Mina tentang alasannya gagal menikah. Tadinya ia merasa tenang sebab Mina cerdas dalam menghadapi rumor yang beredar tentangnya. Tapi ia heran setelah mendengar jawaban ini. Menurutnya, yang Mina alami lebih parah dari depresi yang ia alami dulu. Menyalahkan diri sendiri adalah tingkatan paling tinggi dari patah hati. Akan sulit mengobatinya, kecuali dengan kenyataan yang masuk akal. Hal ini banyak terjadi, dan tak banyak orang yang dapat keluar dari lingkaran setan tersebut. Seseorang yang menyalahkan diri atas apa yang menimpanya akan selamanya terjebak dalam rasa bersalah dan tak akan pernah bisa menyambut dengan hangat niat baik orang lain. Selepas mengatai Mina bodoh dan menceramahinya tentang jangan menyalahkan diri sendiri, Maya menyeret langkah Mina untuk pergi ke sebuah tempat. Sambil terheran, namun juga penasaran, Mina mengikuti Maya pergi ke sebuah warung kopi di ujung jalan pada pukul 9 malam itu. Si Santi kayaknya harus kena juga. Siapa suruh dia menolakku? Mentang-mentang dia anak ustadz. So alim sekali. Setelah ditolak Mina, sepertinya kau selalu ditolak perempuan. Ah, Mina sialan. Tapi kuat juga mental Mina ya. Padahal gosip yang kita sebar satu desa sudah tahu. Bahkan kau berhasil meyakinkan cowok pengecut itu kalau Mina sudah kau perawani. Sampai dia kabur begitu. Ya, begitulah yang mereka lakukan juga padaku dulu. Mereka selalu membahas ini berulang-ulang seperti tak pernah selesai. Mereka senang membicarakan ini. Mereka bangga. Maya berujar pelan. Mata dan telinga mereka fokus pada para lelaki di warung kopi yang seolah sibuk menyusun rencana menjatuhkan si ini dan si itu. Mina ingat lelaki itu. Gunawan. Seorang yang pernah ia tolak di masa lalu. Dan kini ia bersyukur pernah menolak lelaki brengsek macam itu. Ia tak pernah menyangka merekalah akar dari segala permasalahan yang baru-baru ini menimpanya.
Dan yang paling tak ia sangka adalah warga yang percaya begitu saja pada rumor ciptaan mereka. Mereka menganggap hidup orang lain hanya lelucon semata, dan secara tidak langsung telah membunuh orang lain secara sosial. Ia bersyukur lelaki yang sempat jadi calon suaminya itu kabur dan tak jadi menikah dengannya. Laki-laki itu memang pengecut. Inilah yang terjadi padamu juga padaku. Berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Persetan dengan mitos, Mina. Setiap yang terjadi pada kita ada sebab akibatnya. Dan kau lihat sendiri, merekalah penyebabnya. Kita sedang dibunuh, bahkan hampir sekarat oleh rumor buatan mereka. Maka yang kita lakukan adalah bertahan. Jangan sampai mati. Halaman belakang rumah, tempatku terus bertahan.